Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Saya mohon maaf, saya betul-betul lupa sama sekali. Jadi pas saya lihat handphone di telepon itu lagi biasa menyelesaikan bacaan Quran, betul-betul biasa saja sholat subuh apa lagi baca Quran, apa ada telepon itu Pak Afrizal. Wah, langsung saya ingat kajian itu. Qadarullah, saya mohon maaf sekali. Padahal Pak Arif sudah mengingatkan 2 kali. Pertama pekan kemarin, keduanya Pak lewat flyer ya. Qadarullah, benar-benar lupa. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini saya ingin kita membuka Quran pada surah Al-Baqarah. Dan kalau kita perhatikan para hadirin, bahwa Al-Quran itu hampir ada sepertiga Al-Quran itu memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu. Agar apa? Agar kita bisa belajar dari kisah atau cerita umat-umat terdahulu, dan tidak disalahkan ketika dalam satu kajian membahas kisah-kisah umat-umat terdahulu. Misalkan kajiannya kisah-kisah terus, karena Al-Quran sendiri sepertiganya itu adalah kisah-kisah. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kisah yang Allah sebutkan di akhir juz yang kedua di surah Al-Baqarah. Di akhir juz yang kedua di surah Al-Baqarah, kisah yang sangat luar biasa sekali, yaitu kisah seorang Talut. Ini mungkin kita baru dengar Pak namanya Pak. Talut ini siapa gitu? Orang mana gitu. Jadi di zaman dulu, setelah Nabi Musa wafat, Nabi Musa meninggalkan kaumnya tentunya. Jamaahnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, setelah Nabi Musa wafat mengalami berbagai macam penindasan. Dan pihak yang menindas itu namanya Jalut. Dia adalah pemimpin, bahasa kitanya penguasa yang sangat bengis, membunuh, mengusir, mendiskriminasikan Bani Israel. Ya, ini penguasa yang sangat bengis sekali, membunuh, mengusir, memenjarakan. Jadi Bani Israel itu terdiskriminasilah, begitu. Boro-boro ngasih makan siang gratis. Ini nggak ada itu di zaman dulu.
Zaman sekarang pemimpin ngasih makan siang gratis, masya Allah, luar biasa, luar biasa, alhamdulillah. Ya kita lihat saja. Subhanallah. Ini zaman dulu pemimpin itu bengisnya kayak gini. Ini udah ngasih sekolah gratis, udah ngasih pendidikan luar biasa, masih aja ya ada aja gitu ya yang ngomongin gitu ya. Apalagi model pemimpin kayak Jalut, selesai di Indonesia Pak. Pemimpin kayak Jalut. Makanya disebutkan pada ayat 246, pemuka Bani Israel itu berkumpul. Ini nggak bisa kayak gini nih, ya. Kita harus melakukan, ya bukan perubahan ya. Kita harus melakukan gerakan. Kata mereka, alam taro ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Tahukah kalian? Ingatkah kalian terhadap satu kisah? Ketika itu sekelompok pemuka Bani Israel, para elit dari Bani Israel, itu berkumpul setelah meninggalnya Nabi Musa. Udah lama nih masanya setelah meninggal Nabi Musa. Yaqulu linabiyyin lahum, mereka berkata kepada nabinya. Nabinya di sini ternyata setelah Nabi Musa ada nabi-nabi Bani Israel. Disebutkan dalam beberapa buku tafsir nabinya namanya Samuel. Kalau bahasa kitanya Samuel. Ya, Nabi Samuel itu ya. Kata mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi, kita ini udah nggak bisa lagi diam. Kamu harus memilihkan untuk kita seorang pemimpin yang bisa kita berperang dengan dia. Jadi mereka pengen memerangi Jalut. Pilih di antara kami ini seorang pemimpin untuk memimpin perang. Kita harus memerangi mereka, Jalut, gitu ya. Jalut ini penguasa. Ini udah nggak kuat lagi Pak. Ya boro-boro makan makan siang gratis. Udah diancam dibunuh, harta diambil. Pokoknya udah kacau ini pemimpin kayak gini nih. Kita harus perangi, begitu Pak. Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, kata nabinya. Bener nih, kalian pengen perang. Nanti kalau diwajibkan oleh Allah perang, kalian nggak mau berperang. Gitu, hanya sekedar cawe-cawe doang misalkan ya, ayo perang, ternyata nggak mau perang, omdo ngomong doang misalkan gitu ya. Kata mereka, qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah, bagaimana kami nggak mau berperang? Pasti kami perang. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, kami sudah diusir dari tanah-tanah kami sudah dipisahkan dengan anak-anak kami. Wah luar biasa bengisnya Pak. Bengisnya pemimpin mengusir dari tanah dan membunuh anak-anak mereka. Apakah dilakukan oleh pemimpin kita yang sekarang? Tidak kan Pak? Ya. Yang kemarin Pak SBY? Enggak, apalagi Pak SBY. Waduh. Yang kemarin lagi Ibu Mega? Enggak. Gus Dur? Enggak. Pak Harto? Enggak ada itu Pak. Ya. Subhanallah. Falamma kutiba alaihimul qital, kemudian setelah ditetapkan untuk mereka itu berperang, jadi dari Allah, persetujuan dari Allah bahwa perangi Bani Israel, perang wajib, ternyata setelah dikeluarkan SK bahasa kitanya gitu ya, perang itu wajib, tawallau, ternyata yang ngomong-ngomong itu berpaling, lari. Jadi mereka itu yang tadinya ayo perang, sekarang diwajibkan berperang, tawallau illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Mereka berpaling kecuali sedikit. Jadi yang tadinya banyak, ayo kita menyuarakan perang, ternyata yang tetap istiqomah kecuali apa? Sedikit saja. Kemudian ayat berikutnya, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Dan kemudian kata nabi mereka, Samuel ini, Allah memilihkan kepada kalian, untuk kalian, Talut.
sebagai sebagai panglima perang. Mereka qalu, ini yang sedikit ini Pak, ternyata masih protes Pak. Qalu wa ma lana anna la yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin kita? Jadi mereka nggak sepakat kalau Talut itu jadi pemimpin, padahal ini pilihan Allah. Mereka nggak sepakat Pak. Bagaimana? Nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak untuk jadi pemimpin dari dia. Jadi ternyata mereka punya keinginan untuk menjadi pemimpin juga, pejabat gitu ya. Kata rajanya, kata nabinya, innallaha astafahu alaikum. Allah yang memilihkan ini untuk kalian. Mengapa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Karena Talut ini dia punya ilmu. Jadi syarat pemimpin itu harus punya ilmu. Wal jism, dan kesehatan fisik yang kuat. Apalagi dalam konteks perang, tentunya panglima perang itu harus punya fisik yang kuat. Subhanallah. Kemudian akhirnya mereka tidak menerima kecuali sedikit dari mereka. Jadi mereka nggak mau berperang dengan Talut. Kalau dia pemimpin nggak mau, kecuali sedikit lagi dari mereka. Jadi yang sedikit itu diseleksi menjadi yang sedikit lagi. Ya nggak apa-apa kata Talut. Saya akan membawa pasukan yang sedikit itu untuk memerangi Jalut. Falamma fasala Talut bil junud. Ketika Talut membawa pasukannya, Allah menguji pasukan ini. Diuji lagi yang sedikit dari yang sedikit ini diuji lagi. Subhanallah. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai. Adanya sungai. Adanya sungai. Namanya orang lagi melakukan perjalanan tentunya kehausan ya Pak. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Diuji dengan sungai. Orang ketika haus ada lihat sungai, pengennya apa? Minum sebanyak-banyaknya. Kata Talut, siapapun yang meminum bukan dari golongan saya, silakan pergi, jangan jadi pasukan saya. Siapapun yang tidak meminum, ini jadi pasukan saya. Kecuali yang meminum seteguk saja, boleh. Tapi kalau lebih dari itu, no. Ini ujian, ngetes taat apa tidak kepada pemimpin. Karena dalam satu peperangan Pak, semua harus ikut pemimpin Pak. Ya, yang ngeribetin itu kalau misalkan pemimpinnya pengen ke kanan, ada pasukan yang ke kiri atau ke kanan. Dalam semua peperangan harus seperti itu. Allah uji. Ternyata fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Subhanallah. Maka mereka pun banyak justru yang nggak kuat dengan ujian itu, minum. Kebanyakan yang minum, kecuali sedikit dari mereka. Disebutkan dalam Quran seperti ini. Jadi pasukan itu dari yang sedikit, kemudian dari yang sedikit, kemudian dari yang sedikit. Makin terseleksi, makin sedikit ini pasukan. Kemudian yang sedikit ini akhirnya bertemu dengan pasukan Jalut yang begitu banyak sekali. Mereka, sebagian mereka langsung mengatakan begini, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Waduh, nggak ada nih kita punya chance untuk memenangkan Jalut dengan pasukannya. Nggak mungkin kita menang. Setelah melihat pasukan yang begitu banyak, sementara mereka sangat sedikit sekali, kita nggak mungkin menang. Kata Talut yang takut melawan Jalut, silakan keluar. Ternyata banyak yang keluar, kecuali apa? Sedikit dari mereka. Ya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Yang sedikit ini, inilah yang terseleksi. Inilah yang Allah pilih.
yadhunnuna annahum mulaqullah, yang yakin kalau mereka hanya punya dua kemenangan. Satu, kemenangan bertemu dengan Allah ketika mati syahid. Yang kedua, menang secara fisik. Sudah, nggak ada kalah kita. Kata mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda sekali dengan prinsip pemilihan presiden. Betul Pak? Atau pemilihan pemimpin di negeri kita atau di beberapa negeri, yaitu dengan cara apa? Suara terbanyak. Sangat jauh berbeda. Di sini yang Allah inginkan adalah kualitas, itu bukan kuantitas. Lihat di sini pasukan Tolut yang sangat sedikit sekali melawan pasukan Jalut. Di atas kertas, para hadirin, di atas kertas logika militer pasti kalah. Tetapi apa kata Allah? Ketika justru mereka berhadapan, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, afrij, banjurkan kepada kami kesabaran dan tetapkan kaki kami untuk tetap berperang, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka itu yakin Allah akan memberikan pertolongan. Mereka hanya menjalankan proses aja. Kalau mau menang ya perang, begitu. Pertolongan dari Allah. Kasus ini pernah terjadi pada peperangan Badar. 300 pasukan melawan 1000 pasukan. Tentunya nggak seimbang, tapi kalah orang-orang kafir Quraisy. Juga pada peperangan Mu'tah, wah luar biasa itu Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melawan pasukan Romawi, yang notabene-nya pasukan Romawi berada di puncak hegemoni kekuasaan dunia. Mungkin Amerikanya lah gitu ya Pak. Amerika lah kalau zaman sekarang. Rasul 4.000 pasukan, itu pun sudah pol. Udah nggak punya lagi pasukan, hanya 4.000 para sahabat ketika itu. Pasukan Romawi 200.000 pasukan. Bayangkan satu orang menghadapi 4.000 ke 200.000. Satu lawan berapa ya? Satu lawan 50. Bayangkan, logikanya udah nggak bisa. Logikanya hanya satu ronde saja selesai. Mungkin media-media ketika itu memberitakan umat Islam diprediksikan kalah dalam satu ronde, gitu kan? Mungkin menjelang pertandingan, mungkin ya headline pemberitaan, wallahu alam ya, di zaman dulu mungkin seperti itu ya. Tetapi apa Pak hasilnya Pak? 15 hari berturut-turut Romawi kesulitan untuk menembus pasukan kaum muslimin. Di situ muncul pemimpin yang luar biasa, Khalid bin Walid, dengan taktik zigzagnya yang luar biasa sekali, membuat mereka justru jadi takut, seolah-olah pasukan kaum muslimin datang terus bantuan, padahal itu juga dia memutar berkuda terus seperti itu, memperlihatkan bantuan dari pasukan kaum muslimin sehingga menimbulkan ketakutan. Kemudian Khalid bin Walid seolah-olah mengajak mereka perang ke arah taktiknya itu ke arah pasir, padang pasir. Mereka ketakutan, mereka nggak hati-hati. Akhirnya pasukan Romawi mundur dan pasukan kaum muslimin mundur. Hasilnya seri bagi pasukan Islam, menanglah 200.000. Pemberitaannya akhirnya gimana? 200.000 pasukan Romawi tidak mampu mengalahkan 4.000 pasukan muslimin. Jatuh Romawi ketika itu, maksudnya haibahnya di depan dunia internasional. Makanya Fathu Makkah, setelah itu terjadi Fathu Makkah Pak. Penaklukan Mekah itu tanpa ada perlawanan gara-gara ini. Orang Mekah ketakutan. Jadi orang Mekah langsung ketakutan. Rasul datang ke Mekah tanpa ada perlawanan sama sekali. Gara-gara pemberitaan itu, wah takut. Ini pun sama dalam kasus Tolut. Akhirnya kata Allah, fahazamuhum biidznillah. Maka ketika bertemu pasukan, mereka pun bisa mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Wa qatala Dawud Jalut, dan Dawud, di situ ada seorang nabi yang bernama Nabi Dawud yang langsung membunuh Jalut. Jadi Nabi Dawud itu salah satu pasukannya Talut ketika itu. Wa atahullahul mulka wal hikmah, dan Allah memberikan kepada Nabi Dawud kerajaan dan hikmah. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, apa hikmah yang bisa kita ambil? Jangan tertipu oleh banyaknya atau sedikitnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa justru yang bisa menang justru mereka-mereka yang sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini seleksi, Pak. Hidup ini seleksi. Kita akan diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Israel dengan berbagai macam ujian. Terus diseleksi. Terus sehingga sedikitlah yang Allah pilih. Makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita harus bisa menjadi pihak yang sedikit ini, karena memang sudah sunnatullah, hidup itu seleksi. Makanya kalau ditanya lebih banyak orang masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Karena dalam surah Al-Asr jelas. Serius. Dalam surah Al-Asr Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Manusia itu benar-benar pantasnya masuk neraka. Lafi khusrin, kerugian. Illa, kecuali. Yang diperkecualikan lebih banyak atau sedikit, Pak? Lebih sedikit. Semua kelas 2 masuk kecuali Budi dan Ibu Budi, misalkan begitu ya, atau Bapak Budi, kecuali fulan. Yang diperkecualikan selalu lebih sedikit. Nggak mungkin kecuali A, B, C, D sebutin semuanya. Hampir satu yang nggak disebutin, nggak mungkin. Ini sudah sunnatullah, bahwa pengikut kebenaran itu jumlahnya tidak lebih banyak dari pengikut kebatilan. Nggak bisa. Ini sudah sunnatullah. Makanya kata Rasul, bada'al islamu ghariban, Islam itu datang dalam keadaan asing, dalam keadaan sedikit. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan dia nanti di akhir zaman, di zaman sekarang ini akan kembali sedikit asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang masuk di situ, yang sedikit itu. Yang terakhir, ya, standar untuk melihat benar atau salah itu bukan banyak atau sedikit orang yang mengikuti. Jadi walaupun banyak orang yang mengikuti, tetapi di atas kebatilan, maka kebenaran tidak akan pernah terhapus oleh kebatilan yang banyak itu. Jadi para hadirin, kata Ibnu Abbas, anta alal haqqi wa in kunta wahdak. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah engkau berada di atas al-haq walaupun engkau sendiri. Walaupun engkau sendiri. Lihat di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk, ya, dalam kisah ini, untuk tetap berpegang teguh walaupun sedikit orang yang bersama kita. Kalau memang benar di atas kebenaran dan yakin di atas kebenaran, pegang kebenaran itu. Berapapun orang yang bersama kebenaran itu, berapapun orang yang banyak berpaling dari kebenaran itu, ketika kita yakin kalau kita berada di atas kebenaran, maka peganglah al-haq itu. Di sini ya pelajaran yang sangat luar biasa. Dan terakhir, yakin pasti Allah akan menolong kita. Lihat di sini, ya, pertolongan Allah itu datang dalam kondisi ketika kita yakin. Jadi ini orang-orang yang bersama Talut
Itu mereka orang-orang yang keyakinannya sangat tinggi sekali. Kalau kita keyakinan tinggi, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengapa kita hidup seperti seolah-olah Allah tidak menolong kita, karena zon kita, prasangka kita itu jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mudah tergoyahkan oleh arah angin. Inilah pelajaran yang luar biasa, bahwa ketika seseorang berpegang teguh dengan kebenaran al-haq, bersabar di atasnya, dan yakin akan pertolongan Allah, maka pasti pertolongan Allah itu akan datang bagaimanapun caranya. Makanya ada seorang ulama, ada orang yang bertanya begini, Ustadz atau ya Syekh, saya ini hidup kayak begini, terus mengeluhkan hidupnya, berbagai macam ujian dia sebutkan. Kata Syekh tersebut, ittaqillah, rumusnya satu saja. Kalau kamu mau sukses dalam hidup, satu saja sudah, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah, tingkatkan ketaatanmu kepada Allah. Karena rumusnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan. Itu rumusnya seperti itu, sesimpel itu. Maka kalau kita ingin sukses dalam hidup, ya baik itu urusan dunia, terlebih urusan akhirat, maka rumusnya satu, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah. Yakin saja, maka pasti Allah akan menolong kita. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu ada, subhanallah, orang memikirkan, kayaknya ini orang, saya lihat ini orang akhirat terus Pak yang dipikirin. Subhanallah, seorang istrinya divonis pokoknya stadium sekian lah. Orang ini justru santai-santai saja, karena kan biayanya luar biasa Pak. Saya tanya, antum kok santai-santai saja, istri ini biayanya dari mana ini, gitu kan? Logikanya gitu manusia kan. Ustaz, yang ngasih penyakit siapa Ustaz? Allah. Yang nyelesain juga pasti Allah. Pasti ada penyelesaiannya. Dia harus punya uang 60 juta dalam kurun waktu sekian. Sudah, saya hanya berusaha untuk bekerja saja. Hari-H menjelang harus hari pembayaran operasi, subhanallah, dia mendapatkan orderan, ya itu nilainya persis sama 60 juta. Langsung dia bilang, satu kan, ini solusi dari Allah, solusinya dari Allah. Subhanallah, dioperasi. Beberapa tahun kemudian sahabat ini, dia meninggalnya itu setelah sholat duha. Jadi setelah sholat duha, assalamualaikum, meninggal dunia. Saya merinding dengarnya Pak. Subhanallah, karena saya lihat yang orang urusannya akhirat mulu, yang dipikirkan akhirat sudah. Allah. Dia hartanya dia ini kan untuk akhirat. Pokoknya yang dipikirkan tuh akhirat. Bagaimana menolong kaum muslimin apa semua. Tiba-tiba dia dapat musibah seperti itu, dia tenang sekali, sangat tenang sekali. Subhanallah, memang kalau sudah yakin Pak, insya Allah solusinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pasukan Talut ini bisa memenangkan ya peperangan yang tidak masuk logika, tetapi Allah yang ngasih pertolongan. Ini pelajaran yang dapat kita ambil para hadirin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya agak sedikit terburu-buru, tetapi inti dari kajian kita kali ini mudah-mudahan sudah tersampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.